Oke, terima kasih Pak Rahmat, Saya jadi peserta aja. Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan hadir di kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah di kesempatan hari ini saya sebagai calon guru penggerak doakan Bapak dan Ibu mudah-mudahan prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu bisa segera menyusul Bapak dan Ibu. So kata Pak Ahmad, kegiatannya menyenangkan. Bapak dan Ibu, pada kesempatan diseminasi hari ini saya akan memaparkan pengalaman saya selama belajar di guru penggerak. Yaitu ini untuk modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Kinja Supardi, Bapak dan Ibu. Saya calon guru penggerak di angkatan 10 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Insya Allah akan disusul oleh Pak Datri di angkatan 11, Bapak dan Ibu. Dan mudah-mudahan di angkatan 12 seluruh Bapak dan Ibu bisa. Amin. Bapak dan Ibu, di diseminasi modul 1.4 budaya positif ini ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Kemudian teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang terakhir ini paling bawah Bapak dan Ibu, nggak kebaca di situ. Ini ada segitiga restitusi. Jadi nanti di akhir itu Bapak dan Ibu perlu mempraktekkan ini. Ini hal yang menarik. Saya pun sudah melakukannya ke peserta didik dan tanggapannya sangat positif sekali seperti itu. Oke, yang pertama Bapak dan Ibu, di sini ada perubahan paradigma belajar disiplin positif dan nilai kebijakan universal, ya. Dimana sekarang ini pun saya alami Bapak dan Ibu, ada miskonsepsi tentang makna kontrol, dimana ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebelum saya melakukan pembelajaran guru penggerak, sebelum saya ikut guru penggerak, saya rasa ini hal yang tepat Bapak dan Ibu. Tapi ternyata keempat hal ini itu menimbulkan hal yang negatif bagi peserta didik kita. Itu dimana ilusi guru mengontrol murid dalam jangka waktu yang singkat, ya mungkin murid kita akan nurut, gitu. Tapi di jangka waktu yang lama, setelah mereka menyadari bahwa ini merupakan sebuah kontrol, biasanya mereka akan menolak Bapak dan Ibu, gitu. Karena nalurinya manusia itu menginginkan bisa mengontrol dirinya, gitu. Jadi dalam jangka waktu yang pendek, ini mungkin bisa efektif, tapi dalam jangka waktu yang panjang, siswa tersebut nanti akan melakukan apa yang dia mau, gitu, karena dia merasa tidak mau dikontrol oleh guru. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, gitu. Ini juga ternyata ketika kan kita sering ya Bapak dan Ibu melakukan apa ya, penguatan kepada siswa tentang sesuatu yang baik dan bermanfaat, gitu. Kita menyampaikan hal-hal yang baik kepada siswa, itu sering kita lakukan. Kita rasa itu akan efektif, ternyata tidak Bapak
apa? Itu tidak berangkat dari diri siswa sendiri. Itu, ya. Dia akan melakukan itu, ya, tidak atas kesadaran dia, gitu. Tapi atas dorongan dari orang yang melakukan penguatan. Makanya ini tidak akan permanen, Bapak dan Ibu. Jadi ini tidak akan permanen. Di waktu tertentu, ya, ketika memang mereka tidak punya fondasi yang kuat, tidak ada dorongan dalam dirinya, ya mereka akan berubah. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Justru hal ini dapat mengarahkan siswa menjadi seseorang yang kurang baik, ya, atau kami istilahkan dengan identitas gagal, gitu. Karena apa? Ketika mereka melakukan kesalahan, terus kita sampaikan bahwa kesalahan beliau, anak tersebut itu fatal, ya, itu tidak bisa dimaafkan, maka itu akan tertanam dalam dirinya bahwa saya bukan orang yang baik, saya tidak akan bisa menjadi orang yang baik. Justru malah siswa akan dihantui oleh kesalahannya. Jadi dia sibuk dengan itu, gitu. Bukan malah mencari bagaimana caranya menjadi orang yang lebih baik, gitu. Justru dia dihantui dengan rasa bersalah itu. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini apalagi, Bapak dan Ibu, ya. Ini sudah barang pasti bahwa apalagi makin kesini peserta didik itu mempunyai kebebasan berpikir yang lebih kuat, gitu, sehingga ketika guru memberi masukan dengan cara yang salah, ya, dengan cara yang memaksa, ini justru bukan malah mendekatkan kita dengan murid kita, gitu. Justru malah mereka akan menjauhi kita. Jadi kita mulai dengan ini dulu, Bapak dan Ibu. Kita mulai dengan kita coba untuk menjadi seseorang yang baru, Bapak dan Ibu, gitu. Karena di awal pun ketika saya mulai kegiatan ini, saya merasa oh iya benar. Jadi selama saya mengajar lebih dari 10 tahun, saya bukan guru yang baik, seperti itu. Tapi ketika ada materi-materi berikutnya, itu kita diisi dengan hal-hal yang baru, gitu. Ya, jadi kita mulai mengosongkan dulu apa yang sudah kita miliki, gitu, supaya apa yang baru, yang baik itu bisa masuk ke dalam diri kita, seperti itu. Nah, selanjutnya makna disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman bukan berarti tidak boleh, gitu. Hukuman bisa dilakukan, tapi sebagai alternatif terakhir, gitu. Karena makna disiplin adalah tadi berkaitan dengan belajar. Nah, ini dikuatkan dengan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan pandangan Dian Gosling dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, yang menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin
disiplina yang artinya belajar. Jadi dari maknanya saja kita tahu bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang tadinya tidak ada bisa ada, gitu. Karena tadi ada makna belajar tadi. Jadi disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tuh. Jadi mohon dibedakan antara disiplin dengan hukuman. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan hukuman bukan berarti tidak diperbolehkan. Ya, itu bisa dilakukan menjadi alternatif terakhir. Selanjutnya nilai-nilai kebaikan universal. Tujuan mulia yang dimaksud pada makna disiplin sebelumnya mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebaikan universal ini banyak sebetulnya Bapak dan Ibu. Gitu. Ya, karena ini sifatnya universal, berarti disepakati oleh semua. Kita fokus kepada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Goshen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini yang di atas. Nah, ini yang paling atas nih Bapak dan Ibu. Ini merupakan posisi terendah. Ya, jadi ketika orang ya tidak berperilaku baik karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti orang tersebut ada di posisi terendah. Gitu. Kan banyak ya. Justru rata-rata kan biasanya peserta didik kita dia tidak mau melanggar karena dia takut dihukum. Tapi ternyata itu posisi terendah Bapak dan Ibu. Yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pujian, ya, imbalan dan lain sebagainya. Nah, motivasi yang paling ideal ini yang ketiga Bapak dan Ibu. Ya, jadi memang muncul dari dalam diri sendiri. Gitu. Kenapa berkali-kali dalam pembahasan ini selalu dibahas tentang sesuatu yang didorong atas dorongan diri sendiri. Nah, kemudian ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, gede ya? Kelihatan ya? Nah, ini ada
perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini hanya sebagian Bapak dan Ibu. Jadi masih banyak lagi, tapi ini yang bisa saya tampilkan. Nanti kalau misalnya butuh soft copy-nya nanti saya kirim Bapak dan Ibu. Nah, jadi hukuman itu yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Gitu. Yang ketiga, restitusi. Ya, jadi restitusi itu merupakan pilihan. Lagi-lagi ini muncul dari dalam diri sendiri. Restitusi itu. Nah, kalau mau gambaran yang nyata membedakan antara hukuman dan konsekuensi itu, misalkan si A telat masuk ke kelas Bapak dan Ibu. Kemudian dia disuruh lari keliling lapangan. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi, ya, dia telat 10 menit. Apa yang harus dilakukan? Kalau dalam konsekuensi, ya, kesepakatan. Pada itu misalkan kesepakatannya apa, Pak? Kalau kita sepakat 10 menit terlambat, ya harus berkurang. Nah, itu ya seperti itu. Ya, jadi harus terjadi, tapi dia tidak menyakitkan. Harus dilakukan. Atau misalkan kamu nggak boleh masuk pelajaran Bapak 1 jam pertama. Ya, itu harus terjadi, harus dilakukan, tapi tidak menyakitkan. Seperti itu. Ya. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Memang biasanya kalau hukuman, ya apalagi untuk anak-anak yang mentalnya tidak kuat, ya ini akan menjadi sesuatu yang berkepanjangan. Biasanya tidak percaya diri, ya, kesal, ya, benci guru, bahkan ketika sudah tidak diajar lagi, banyak terjadi kepada diri. Kemudian kalau konsekuensi, dia menimbulkan rasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya hanya kesal ketika saat itu aja gitu, tapi beberapa jam kemudian sudah lupa. Seperti itu. Kemudian restitusi itu menguatkan, ya, menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kan dalam teori hukum itu seperti itu ya. Jadi korban pasti mendapatkan keadilan karena terbalaskan, seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan, jadi tidak melihat siapa korbannya, fokusnya kepada pelakunya. Ya, kalau untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi dalam restitusi ini tidak hanya pelaku yang ditreatment, tapi korbannya juga. Gitu. Misalkan, kalau dia merasa sakit hati, ya, sakit hatinya harus dipulihkan. Seperti itu. Ya. Selanjutnya hukuman. Nah, ini murid akan tersakiti. Ya. Kalau ini konsekuensi itu murid tidak akan tersakiti. Ya. Untuk restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Gitu. Jadi dia tahu, oh ternyata apa yang dia lakukan salah. Oh ternyata ada yang bisa dia lakukan untuk, ya, memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, nah ini keyakinan kelas. Kalau
keyakinan kelas sama apa? Kalau sekolah itu tata tertib sama nggak? Dalam konteks ini, karena ini saya memulai dari diri saya, jadi saya mulai dari kelas saya. Jadi saya anggap itu sesuatu yang berbeda. Kecuali ketika kita sudah mulai sepakat semua dan kita menjadikannya keyakinan sekolah. Seperti itu bisa sama dengan tata tertib. Gitu. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, jadi keyakinan kelas itu menitik beratkan kepada nilai-nilai kebajikan universal, ya, baik yang secara tersirat dan tersurat. Misalkan dalam kesepakatan kelas tidak boleh mencontek. Gitu. Kita buat keyakinan kelas menjadi harus bersikap jujur. Gitu. Karena tadi, ya, keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu. Terus kemudian datang tepat waktu atau tidak boleh terlambat. Dalam keyakinan kelas itu menjadi menghargai waktu. Jadi menggunakan kata-kata yang sangat positif. Jadi tidak seolah-olah menghakimi siswa. Gitu. Jadi kata-katanya pun positif sekali. Nah, ini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kayak tadi, bersikap jujur, menghargai waktu, itu kan universal. Gitu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Ya, bahkan ketika kita bilang tidak boleh terlambat, itu kan kalau menurut kita positif ya tadinya ya. Ternyata itu masih belum positif loh pada ini. Tuh. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, ini kita fokusnya bukan banyak kontennya, ya, akan tetapi ya lebih mudah diingat dan dipahami oleh anak-anak. Ya, percuma kalau banyak tapi akhirnya tidak ada satupun yang dijalankan seperti itu. Jadi kita fokus ke yang mudah diingat dan dipahami. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi menyesuaikan. Nah, yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, untuk poin yang terakhir dan di atasnya itu saling berhubungan. Jadi kenapa keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut? Ya, karena melibatkan semua warga kelas tersebut. Jadi kebutuhannya seperti apa? Oh, ternyata sering ribut, ya. Berarti keyakinan kelasnya ya itu kaitannya dengan itu. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Saya rasa sih Bapak dan Ibu ini sudah tahu. Dan jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu biasanya kalau anak-anak tidak tersalurkan, ya, misalkan hobinya, minat bakatnya, ya, itu kan merupakan kebutuhan ya, kebutuhan dasar mereka. Mereka biasanya akan melakukannya dengan cara yang lain, seperti itu. Nah, ini ada 5. Yang pertama itu kebutuhan penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir bertahan hidup. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia.
Nah, Bapak dan Ibu, kemudian 5 posisi kontrol. Ya, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Berarti ini bukan hanya di kelas, tapi bisa di lingkungan pekerjaan juga. Nah, yang pertama itu penghukum. Ya, yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak penghukum itu seperti apa sih? Seperti apa? Iya. Ya, misalnya, ya, ketika anak melanggar peraturan, ya, dihukum, gitu. Ya, ini sebetulnya semua berpotensi. Kita semua berpotensi untuk menjadi penghukum. Ya. Gitu. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah ini, biasanya orang seperti ini biasanya nada bicaranya halus. Siapa nih? Gitu. Biasanya nada bicaranya halus. Ya, berbisik ke anak yang melakukan kesalahan. Ya, nah tahu nggak apa yang kamu lakukan itu merugikan semua orang lain. Enggak, katanya. Enggak tahu, Pak. Itu halus ya. Halus, Pak. Ya. Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu ya nyontek, akhirnya teman-teman kamu semua dihukum. Gitu. Iya, kalau Kemudian teman. Gitu. Biasa kan teman. Siapa? Nah itu. Gara-gara kamu sih. Ya. Gitu. Jadi ibu kena getarannya. Gitu. Itu ada. Terus kemudian pemantau. Jadi pemantau itu dia yang menegakkan aturan. Gitu. Ya. Kesalahannya apa, hukumannya apa. Gitu. Ini pemantau. Nah, yang terakhir ini manajer. Ya, manajer itu ketika anak melakukan kesalahan, ya, kemudian dia dekati, ya, kemudian bersama-sama, ya, mencari solusi, ya, dari apa yang sudah dia perbuat. Gitu. Ini manajer. Nah, pertanyaannya, kira-kira Bapak dan Ibu sudah di posisi mana? Nah, ini sebagai refleksi diri aja. Kira-kira sudah ada di posisi mana? Kalau saya sih jujur teman dan di antara teman sama membuat rasa bersalah. Ya, ini jujur saya masih ada di situ tuh. Koma saja. Koma. yang penting ada ya. Nah, jadi ini untuk refleksi kita nih. Kira-kira udah sampai mana kita? Gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai yang manajer. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, ini segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Ya, jadi pada proses restitusi ini kita ngobrol sama anak. Ya, kita ngobrol dengan anak yang melakukan kesalahan. Gitu. Ya, yang pertama itu kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, biasanya pernyataan yang kita lontarkan adalah, "Nak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan." Gitu. Ya, terus kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Gitu. Ya. Jadi, nah, setelah ini
Di tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ketika sudah kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Ya, biasanya ada pernyataan dan pertanyaan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nanti dia ungkapkan tuh, iya Bu. Misalkan contoh kasus siapa yang lucu ya? Udah nggak ada siapa yang lucu kok. Misalkan si A, ya, dia ngebentak-bentak temennya di kelas, ya, gitu. Nanti kita gali tuh di situ. Nanti ketika kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nanti keluar tuh, iya Pak, karena dia yang berbuat salah duluan, dia yang iya, dia yang menyinggung saya. Akhirnya saya lepas kontrol, kemudian saya emosi, kemudian saya bentak-bentak dia. Nanti akan keluar. Ya, kita sebagai guru, ya, jangan menghakimi, gitu. Ya, biarkan dia, ya, mengeluarkan tindakan yang salah yang telah dia lakukan. Seperti itu, ya. Kenapa? Untuk akhirnya kita ke tahap berikutnya, ya. Menanyakan keyakinan tadi, ya. Berarti kalau misalkan tadi dia marah-marah, dia bentak-bentak temannya, berarti keyakinan yang dilanggar, misalkan tidak menghormati, gitu ya, tidak menghormati temannya. Nanti dia akhirnya akan menyadari, gitu. Nah, ada biasanya pertanyaan yang dilontarkan. Yang pertama, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, gitu. Jadi kita ingatkan dulu dia dengan kesepakatan yang ada di kelas tersebut. Terus kemudian setelah dia menyadari, oh iya, ini kesepakatannya, dan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan sudah melanggar keyakinan kelas. Selanjutnya baru, ya, kita memberikan solusi. Apakah solusinya dari guru? Tidak, ya. Solusinya harus dari siswa tersebut, gitu, ya. Nah, makanya ketika dia membuat kesalahan tersebut, ya, dia harus berefleksi. Kira-kira bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nanti dia berpikir, gitu, ya. Kenapa harus seperti itu? Karena kesadaran itu harus muncul dari dalam dirinya, bukan dari kita. Akhirnya dia yang, oh iya, ternyata, ya, apa yang saya lakukan sudah melanggar keyakinan kelas. Seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu, segitiga restitusi ini nanti di kelas yang harus kita coba. Jadi ketika ada siswa yang melanggar, ya, keyakinan kelas, coba kita lakukan ini. Gitu. Dan saya sudah melakukan itu. Dan nah, ini dokumentasinya. Itu jadi ada dua kasus. Yang pertama itu Najwa, sama-sama kuliner 2. Najwa itu dia sempat marah-marah di dalam kelas terhadap salah satu murid lain, karena menurut kesepakatan kelas, kalau yang tidak ikut latihan upacara, dia harus piket selama 1 bulan. Tapi siswa yang diingatkan sama Najwa itu tidak melakukannya, ya. Najwa ingetin lagi, yang bersangkutan malah marah. Akhirnya Najwa emosi, ya, ikut marah-marah juga. Itu kasus yang pertama. Kemudian kalau kasus yang kedua, ini Marcelo, ya, sama dari kuliner 2 juga. Dia tidur di dalam kelas. Jadi dia tidur di dalam kelas, ya. Jadi dalam perbincangan itu
akhirnya dia menyadari, oh iya benar, kenapa saya tidur di dalam kelas, ya karena malamnya saya kurang tidur, seperti itu. Malamnya saya kurang tidur dan akhirnya ketika di sekolah saya merasa ngantuk. Akhirnya kebablasan. Iya. Adem banget. Lahir batin ya, ada lahir batinnya pada tuh. Ada lahir batin. Seperti itu Bapak dan Ibu. Iya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mencoba ini, ya. Dari hasil wawancara saya, ketika saya menanyakan, kamu memilih hukuman, konsekuensi, atau restitusi, ya? Mereka memilih restitusi. Karena apa? Pertama, mereka tidak merasa terintimidasi, tertekan, gitu, dan muncul kesadaran dalam dirinya. Mudah-mudahan sih itu kita harus berpositif kepada peserta didik kita, kepada guru. Mudah-mudahan mereka bisa merubah dirinya, gitu. Karena keinginan itu muncul dari diri mereka sendiri. Itu Bapak dan Ibu yang hari ini saya sampaikan. Nanti mungkin akan ada lagi diskriminasi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya walaupun sudah sore. Itu Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa ikut program ini, program guru penggerak. Kita menuju ke arah yang lebih baik Bapak dan Ibu. Kita sama-sama bergerak Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu atas waktunya. Saya akhiri diseminasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.